Alhamdulillah, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabih syarif, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika. Ilal akhiril ayah. Shadaqallahul 'azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang dirahmatinya dan dikasihinya, marilah kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dengan bersyukur, maka kehidupan kita pasti akan selalu membaik. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengajarkan kepada kita bahwa kehidupan yang paling utama adalah kehidupan yang dipenuhi dengan al-akhlaqul karimah, budi pekerti yang luhur atau akhlak yang mulia. Kaum muslimin rahimakumullah, adapun kesempatan di hari Jumat ini saya mengambil tema 5 cara agar hidup senang walau tak banyak uang. Kehidupan yang kita jalani saat ini, sejak dahulu hingga kini, itu terus menerus berputar, waktu berjalan. Tetapi terkadang kita terbelenggu dengan masalah-masalah yang ada, yang membuat diri kita merasa bahwa kita adalah orang yang tidak bahagia di dunia ini. Maka kesenangan hidup di dunia, juga kesenangan hidup di akhirat adalah 2 hal yang menjadi satu paket dalam kehidupan kita yang tak bisa terpisahkan. Karena kita di dalam doa, sehabis sholat, selesai kegiatan seremonial, kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebahagiaan, kesenangan di dunia ini, dan juga kebahagiaan di akhirat, dan selamatkan kami dari siksa neraka. Dari doa ini tentunya kita semua ingin hidup itu bahagia. Ada sebahagian orang menganggap bahwa dengan banyaknya uang maka hidup itu akan terus senang, riang, tanpa beban. Ada juga yang menganggap bahwa hidup dalam kondisi kecukupan, uang yang pas-pasan, tidak akan bisa bahagia. Ini semuanya relatif, tergantung kita yang membawakannya.
Oleh karena itu, yang pertama ya, yang ingin saya sampaikan itu agar hidup kita itu senang walaupun tak banyak uang. Memang uang ini alat untuk membahagiakan kita, tetapi dia tidak bisa menjamin 100%. Yang pertama, kita bisa menemukan kebahagiaan itu dari hal-hal yang terlihat remeh. Ada satu kisah yang disampaikan oleh Dr. Ibrahim Al-Fiqi di dalam kitabnya Al-Asrarus Sab'ah, di mana pada waktu itu ada seorang raja. Raja itu mengadakan sayembara. Sayembaranya unik, yaitu melukis. Siapa yang lukisannya yang paling indah, maka dialah pemenangnya. Rakyatnya semuanya ikut untuk perlombaan yang gak pernah sebelumnya itu. Semua prajuritnya dan semua panglima, penasehatnya ikut untuk sayembara ini. Setelah semuanya mengikuti, lalu kemudian dinilai oleh sang raja satu demi satu hingga dia mengeliminasi banyak lukisan, lalu kemudian hanya 2 lukisan yang masuk nominasi. Nah, 2 lukisan tersebut, yang pertama ditunjukkan oleh sang raja. Ini lukisan yang pertama indah banget nih kan. Lihat, suasananya damai, suasananya tentram, suasananya bahagia. Ada gunung, ada lautan. Begitu permai suasana dalam lukisan ini. Ini lukisan yang pertama. Lalu kemudian lukisan yang kedua, coba kalian lihat lukisan yang kedua. Lukisan yang kedua terlihat memang suasana yang sangat-sangat mengerikan. Ada air terjun yang angker. Dalam lukisan itu ada halilintar yang menyambar-nyambar, yang dilukis begitu sangat persis. Lalu kemudian suasananya itu tidak bersahabat, hujan deras dalam lukisan itu. Lalu sang raja menyampaikan kepada rakyat dan semua bala tentara, panglima dan penasehatnya, lukisan yang mana menurut kalian yang menang ini? Semua pada kompak. Yang menang itu tentu yang pertama, Tuan Raja. Itu lukisan indah banget, cantik, bagus, kata sang raja. Tetapi kata raja, pemenang yang sebenarnya adalah lukisan yang kedua. Semua pada terkejut dan terpana. Kenapa bisa begitu, Tuan Raja? Aneh gitu. Lukisan yang seperti itu kok bisa menang gitu. Apa kata Tuan Raja? Nah, kalian ini selalu melihat hal ya, yang kalian lihat enak, yang kalian lihat nyaman-nyaman aja, itu yang membuat kalian itu senang dan bahagia. Memang ini lukisan indah, aku akui, kata raja. Tetapi lukisan yang kedua ini jauh lebih indah dari yang pertama. Nah, kalian lihat, ada air terjun dalam lukisan itu kan? Nah, di dalam air terjun itu ada gua kecil. Perhatikan baik-baik. Nah, di dalam gua kecil itu ada seekor burung di tengah badai, di tengah halilintar, di dalam air terjun yang angker itu, seekor burung yang sedang menyelimuti anak-anaknya dengan sayapnya. Inilah yang membuat aku tertarik. Jadi dari burung ini aku belajar bahwa kesenangan dan kebahagiaan itu tidak hanya pada hal-hal yang indah saja, tapi bagaimana kita bisa bertahan di tengah tekanan. Bagaimana kita bisa melihat kehidupan ini seutuhnya, bukan yang enak-enak saja. Karena di balik yang enak terkadang ada racun, tapi di balik racun ada kenikmatan. Kalau kita minum obat, itu kan racun, itu obat mengandung kimia.
pahit memang, tetapi dia bereaksi ke dalam tubuh, dia betul-betul menjadi obat yang memulihkan keadaan kita. Jangan terkecoh dengan kesenangan yang justru menutupi kemalangan yang akan kita dapat. Tapi jangan bersedih hati ketika ada kesusahan yang kita lihat, tapi setelahnya itu ada kebahagiaan. Inna ma'al usri yusra, bahwa sesungguhnya di dalam kesulitan ada kemudahan. Maka kita bisa menemukan kebahagiaan itu di mana aja. Walaupun kita nggak banyak uang, kita lihat kehidupan itu begitu cantiknya. Matahari terbit dengan disiplin, terbenam sesuai timingnya. Tidak pernah matahari ini melanggar sunatullah. Kita lihat di taman beraneka bunga, di kebun beraneka buah-buahan, hingga ada kupu-kupu di atas tanaman-tanaman tersebut. Nah, kalau kita perhatikan itu dengan baik, itu juga dapat membuat kita senang. Dengan keterbatasan finansial atau keuangan kita, kita bisa menyaksikan bahwa hidup ini lebih indah. Jadi jangan kita hanya melihat uang dan uang saja, tetapi alam ini adalah alam yang diberikan Allah kepada kita untuk kita nikmati, untuk kita jalani, untuk kita senangkan hati kita. Jadi alam ini adalah alat kesenangan yang diberikan Allah kepada kita. Bahkan kita mendengarkan tangis seorang bayi, kita juga merasakan ada kesenangan di balik itu. Kita melihat, mendengar anak-anak yang sedang bermain, wah, ini juga membahagiakan kita. Bayangkan kalau sudah tidak ada anak-anak lagi yang bermain, tidak ada lagi hiruk pikuk mereka yang sedang asyik bermain dengan teman-temannya. Mungkin dunia ini akan terasa hambar jadinya kalau tidak ada anak-anak itu. Jadi banyak hal-hal yang bisa kita temukan, tinggal kita atur mindset, pikiran kita ini. Apa ya yang membahagiakan aku hari ini? Kita bertanya seperti itu. Allah akan memberikan kita jalan untuk menemukan titik-titik kebahagiaan yang kadang kecil, kadang remeh-temeh, tetapi itu bisa membuat hati kita gembira. Maka lihat kenapa orang senang memelihara hewan-hewan. Ada yang suka melihara ikan karena senang melihat hewan-hewan itu, melihat mereka main-main bersama teman-temannya. Ini suatu kesenangan. Ayo kita cari kebahagiaan di sekeliling kita. Itu pasti bisa kita temukan. Kemudian yang kedua, agar hidup kita itu senang walaupun tak banyak uang, kita menggunakan uang kita, penghasilan kita sebijak mungkin. Nah, ini termasuk menenangkan. Sebelum masa pandemi tentunya kita mungkin royal ya, banyak mengeluarkan uang gitu. Tapi setelah masuk masa pandemi ini, tentu beberapa pegawai, karyawan gajinya dipotong, penghasilan kurang. Nah, kita atur bagaimana memanajemen keuangan kita supaya kita tenang, jangan terlalu boros dalam kondisi pandemi ini. Atau ketika kita mungkin barangkali melakukan suatu kesalahan sehingga gaji kita dikurangi, jangan panik dan jangan khawatir, kurangi yang berlebihan supaya dia bisa seimbang. Karena pengeluaran yang terlalu berlebih-lebihan itu menggelisahkan hati. Nggak pernah mengeluarkan uang pun itu juga bikin gelisah, namanya pelit. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di dalam surat Al-Isra ayat 29, "Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wala tabsutha qulal basti fataq'uda maluman mahsura." Dan janganlah kamu menjadikan tanganmu itu terbelenggu ke lehermu, dan jangan pula engkau terlalu melebarkannya selebar-lebarnya lalu kemudian kamu itu menyesal dan menjadi tercela. Apa maksud ayat ini? Ini artinya kalau kita punya duit banyak, ya, jangan pelit kali kita membagi orang, memberikan
fakir miskin, orang-orang yang nggak mampu, ini menyenangkan hati. Ada uang kita 2.000 perak di dalam kantong kita, masukkan ke kotak infak, itu juga membahagiakan hati. Atau ada pengamen-pengamen di jalanan, kasih 2.000, kasih 1.000 perak, itu juga menyenangkan hati kita. Jadi jangan biarkan ya tabungan kita itu tanpa ada pemberian dan sedekah. Tapi juga jangan kita terlalu membabi buta. Nah, ini juga menggelisahkan hati. Ketika ayat ini turun, Nabi Muhammad SAW dipuji oleh sahabatnya, cantik kali ya Rasulullah baju besimu itu. Lalu Nabi Muhammad kasih baju besi itu. Dikasih Rasulullah, ditanya sahabat, ya Rasulullah apakah ini perintah Allah? Kalau dipuji orang, misalnya dipuji orang, kita punya barang gitu ya, lalu kita kasih semua barang yang dipuji itu. Oh, kata Rasulullah, enggak, ini hanya inisiatif aku aja, kata Rasulullah. Baru turunlah ayat, janganlah kamu terlalu melebarkan, terlalu membabi buta di dalam memberi itu. Sebab kita kalau terlalu membabi buta dalam memberi ini, kita kecanduan memberi tanpa memprediksi kondisi keuangan kita, berat. Ini juga menggelisahkan hati, susah kita senang nanti. Jadi ambil di jalan tengahnya, jangan terlalu pelit kali, jangan pula juga terlalu berlebihan kali dalam memberi. Ingat-ingat keluarga di rumah, ingat-ingat istri dan anak, jangan terlalu hebat bersedekah, terlantar pula bini sama anak. Ini namanya sesat, lagi menyesatkan. Nah, jadi dengan kita mengatur keuangan kita dengan baik, dikala kita dalam kondisi yang memang seret, ayo berhemat supaya kita tidak gelisah untuk waktu yang akan datang. Dikala banyak itu, jadikan kebiasaan bersedekah, memberi itu sebagai hobi kita, tetapi dengan tolak ukur yang betul. Jadi tidak berlebih-lebihan kali juga kita di dalam memberi, sesuai dengan ayat yang saya bacakan tadi, surah Al-Isra ayat 29. Kemudian yang kedua ya, agar hidup senang walau tak banyak uang, jangan lupa berolahraga dengan baik. Nah, kapan waktu olahraga yang paling tepat? Itu pagi hari. Kalau kita bekerja itu biasa, mengeluarkan keringat waktu kita kerja itu biasa. Tapi coba kita bangun habis sholat subuh, berolahraga, jalan kita pelan perlahan, nikmati udara pagi yang segar itu. Ini dapat membuat hati kita senang. Walaupun uang kita terbatas, tetapi kalau kita rajin berolahraga, insya Allah hati kita tenang. Karena lemak di badan kita ini, kalau dia menumpuk terlalu banyak, itu akan menyebabkan otak kita juga akan diselimuti lemak. Nah, otak kita itu berpikir, ketika dia terlalu banyak lemak di dalam otak itu, kegelisahan yang akan terjadi. Kita kalau berolahraga, kepala kita pun berkeringat. Perhatikan itu. Nah, kalau kepala kita itu juga ikut berkeringat, disitulah otak kita akan kembali stabil, darah-darah di dalam otak kita itu akan kembali lancar. Makanya kenapa kita kadang susah untuk bahagia, ada uang banyak atau uang cukup, tapi nggak bahagia juga, kurang olahraga. Olahraga itu penting. Rasulullah SAW itu di masa dulu ya, ketika masa peperangan, olahraganya itu berenang, memanah, berkuda. Itu olahraga Nabi Muhammad. Nah, jadi jangan kita kira Nabi Muhammad dan sahabat itu tidak berolahraga. Mereka berolahraga. Sesekali mereka pernah melakukan jalan kaki tanpa alas kaki atau tanpa sandal. Ini pentingnya ya olahraga itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, apa yang bisa kita lakukan supaya kita itu senang hati kita walaupun uang kita ini terbatas? Yang keempat, menikmati makanan kesukaan kita. Nah, ini penting ini. Kadang-kadang kita mau makan ini aja sudah banyak sekali serangan-serangan, kemudian tembakan-tembakan negatif kepada kita. Kalau kau makan ini nggak gula kau, kalau kau makan ini asam urat kau.
Kalau kena ini jantung koroner kau. Kalau makan ini kau ginjal kau kumat. Macam-macam serangan. Belum lagi kita makan, sudah banyak orang-orang yang menasehati kita, tetapi bukan nasihat yang baik, malah menakuti kita. Nah ini kalau kita serap ya nasihat orang-orang tersebut, masuk ke dalam alam bawah sadar pikiran kita, makanan apapun yang sehat kalau kita makan bisa bikin sakit tubuh kita. Jadi kalau makan tuh slow aja, nikmati, berdoa kita kepada Allah agar makanan ini jadi obat. Nah, ini yang dikatakan oleh Hippocrates, bahwa jadikan makananmu sebagai obatmu. Ya tentunya kita tidak berlebih-lebihan, kita tahu betul mengukur ya. Jangan sampai kita sering terlalu kekenyangan dalam makan, ini pun juga tidak baik. Tetapi selalulah positive thinking dalam apa yang kita makan itu. Apapun yang kita makan, tetap kita berpositive thinking. Pikiran kita itu yang positif aja. Makan ini sehat, makan itu sehat. Insya Allah apapun yang ku makan tidak jadi penyakit, tetapi jadi obat yang menguatkan aku, yang menyehatkan aku, yang memulihkan aku dari sakitku. Begitu. Nah, karena faktor makanan ini penting. Apa yang kita suka? Makan itu. Apa mesti kita ke restoran mewah? Ya kalau ada duitnya nggak ada masalah. Tetapi kalau memang uang kita pas-pasan, beli hal yang 5.000 perak, yang 1.000 perak pun juga bisa membahagiakan. Contohnya ya makan es krim misalnya. Es krim itu 1.000 perak, 2.000 bisa, 5.000 ada. Es krim itu salah satu makanan yang saya katakan setelah dilakukan eksperimen oleh banyak dokter di dunia ini, es krim itu termasuk makanan yang membahagiakan kita, mencegah kanker, membuat hati kita riang dan senang, karena di dalam es krim itu ada vitamin-vitamin yang dibutuhkan dalam tubuh manusia. Nah, sederhana. Jadi senang itu nggak mesti banyak uang dulu. Kadang kan kita ini kalau senang ini kan terlalu banyak dibatasi ya Pak ya. Aku senang ini kalau punya rumah aku senang nih kalau punya mobil aku senang nih kalau bisa beli HP baru aku ini. Aku senang nih kayaknya harus ganti kereta ini. Ini namanya membatasi kesenangan diri. Jangan. Kesenangan itu tidak bisa dibatasi. Kesenangan itu kita yang menentukan. Ini yang dikatakan Aristoteles itu ya. Happiness depend upon ourselves. Bahagia itu tergantung diri kita, bukan tergantung orang lain. Kita yang memutuskan kita itu bahagia. Banyak orang hidup di dunia ini yang pas-pasan tapi masih bisa tertawa, masih bisa bahagia, masih bisa senang, bahkan menyenangkan orang lain. Itu dia. Hadirin yang dirahmati Allah, dan yang terakhir, agar hidup kita tetap senang walaupun tak banyak uang, bergaullah dengan orang-orang yang baik. Kata Nabi, almar'u ala dini khalilihi, bahwa seseorang itu berdasarkan ya cara beragama temannya. Bagaimana kawan kita itu beragama ya? Kalau dia beragama itu santai, rileks ya. Dia beragama itu beragama yang meneduhkan, menyenangkan, beragama dengan ramah. Nah, ini pantas ditemani nih. Kita butuh teman dalam kehidupan kita untuk kita cerita-cerita, untuk kita mengobati perasaan kita. Walaupun teman kita itu nggak bisa membantu kita ya, tapi kalau kita sudah ceritain aja masalah kita, sepertinya beban kita itu terangkat. Itulah perlunya teman. Tapi carilah teman yang memang betul-betul membahagiakan kita. Teman-teman yang membawa kebaikan bagi kita dalam hidup kita ini. Kata Imam Al-Ghazali, teman itu ada 3 modelnya. Yang pertama model ghoda ya. Ghoda itu seperti makanan pokok. Nah, ini teman yang makanan pokok itu siapa? Ya, guru-guru ya, motivator hidup kita yang selalu membangkitkan semangat kita. Ini kita nggak bisa pisah dari dia ini. Kemudian yang kedua, ada teman itu seperti dawa, seperti obat. Nah, inilah teman-teman kita dalam lingkungan kita yang memang tidak bisa selalu hadir ya, tapi kita bisa minta solusi sama dia, minta nasihat sama dia. Cari teman-teman yang bisa menjadi obat bagi kita. Kemudian yang terakhir ini jangan mencari teman itu seperti apa? Seperti penyakit, parasit. Hati-hati, karena di dalam kehidupan kita ini ada hubungan yang sifatnya simbiosis parasitisme, di mana kita berteman malah kita dihancurkan, di mana kita berteman malah merugikan.
Kita berteman bukan untung malah buntung. Hati-hati. Jauhi teman-teman seperti itu, biasa aja sama mereka. Hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dari khutbah ini kita bisa mengambil intisari, kita bisa terus membiasakan diri mempertahankan rasa bahagia dalam diri kita. Bukan karena uang ya, walaupun uang kita jumlahnya terbatas, tapi saya yakin kita semua adalah orang-orang yang dibahagiakan Allah hidupnya. Dengan nantinya kita mengamalkan yang 5 ini, insya Allah dengan sendirinya rezeki itu akan datang. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.